Siapa kita? Kelompok 5. Siapa kita? Kelompok 5. Apa tujuan kita? Aman, sehat, selamat selalu. Apa tujuan kita? Aman, sehat, selamat selalu. Gimana kerja kita? Teliti, waspada, dan hati-hati. 1, 2, 3. Gimana cara kerja kita? Teliti, waspada, dan hati-hati. Gimana cara kerja kita? Teliti, waspada, dan hati-hati. K3. Nyawa utama, kerja tenang dan aman. 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 K3 pasportnya. K3, 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 aman, sehat selalu. K3 pasportnya. K3, 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 aman, sehat selalu. K3, selamatan Selamatan kerja. Selamatan utama itu, Pak. Selamatan lebih utama, kesehatan lebih terjaga dan tambahin dikit lah, dan aman. Selamatan lebih utama, kesehatan lebih Selamatan lebih utama, terus kesehatan lebih terjaga dan kerja jadi lebih tenang. Langsung ya. Kesehatan utama. Keselamatan lebih utama, kesehatan terjaga, kerja jadi lebih nyaman. Coba. Kita yang udah. K3, selamatan lebih terjaga. K3, keselamatan lebih aman, kesehatan lebih terjaga, kerja jadi lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya di sini akan membahas tentang apa itu K3. Di sini saya sebagai hostnya Ilham dan ini abang saya Agung Lubis. Saya Nining Ratningsih. Saya Ardila Medias. Jadi di sini kami akan membahas tentang apa itu K3 di dalam industri pertambangan. Oke, sebelum kita mulai pembahasan ini, di dunia pertambangan itu kan memang pekerjaannya sangat berat dan dampaknya sangat besar tuh. Nah, jadi saya akan bertanya pada kakak ini, pengertian K3 atau keselamatan kesehatan kerja menurut kakak ini itu apa? Menurut saya pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk melindungi para pekerja agar terhindar dari mara bahaya, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Jadi K3 itu memang untuk safety keamanan dari para karyawan yang bekerja di dunia pertambangan ya. Jadi seperti itu pengertian dari K3 kesehatan keselamatan kerja menurut kakak ini. Jadi saya akan bertanya lagi kepada narasumbernya Kak Tias. Tujuan dari K3 itu seperti apa? Nah, untuk tujuan dari K3 ini untuk menciptakan lingkungan yang aman, untuk melindungi pekerja, mengurangi risiko kecelakaan, serta meningkatkan produktivitas kerja. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu penjelasan dari Kakak Tias tentang tujuan K3. Jadi saya akan bertanya kembali kepada Abang Gonggong. Resiko di dunia pertambangan atau K3 keselamatan kesehatan kerja menurut Bang Gonggong itu gimana? Kan risiko dalam pertambangan itu kan ada banyak faktor tuh. Misalnya ada tanah longsor, debu tambang, pengukuran dan lain-lain kan. Nah, jadi K3 itu sangat penting supaya menjadi keselamatan utama bagi pekerja. Oh, untuk safety keamanan lah itu ya, supaya tidak terkena dampaknya kepada diri kita gitu kan. Iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi tadi risiko yang Abang Gonggong bilang tadi itu memang berdampak langsung pada para pekerja di dunia pertambangan ya.
Nah, jadi saya akan bertanya lagi kepada kakak Nining. Menurut kakak Nining itu kecelakaan kerja yang sering terjadi pada dunia pertambangan itu seperti apa? Yang sering terjadi itu seperti tertimpa longsoran karena tidak mengikuti SOP, terus atau cedera akibat tidak memakai helm safety contohnya dan sepatu safety. Jadi itu memang berpengaruh langsung kepada diri kita sendiri ya. Misalnya kita langsung ada pada lingkungan langsung itu turun langsung. Jadi itu memang apa ya, APBD itu memang safety yang paling aman buat kita ya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan langsung nanya. Jadi dengan kecelakaan seperti tadi kakak ingin menjelaskan, ada kecelakaan kerja seperti terjadinya tanah longsor atau semacam kejadian dampak lainnya lah. Nah, jadi ada nih pertanyaan lagi nih satu buat kalian nih. APBD itu buat Abang Gonggong, menurut Abang Gonggong itu apa? Ini contohnya kan. Iya. Ini ada helm safety. Fungsinya ini untuk supaya kalau ada longsor bisa melindungi kepala gitu, atau enggak terjadinya Ketimpa di kepala, karena gitu. kepala itu kan area yang paling berbahaya sensitif kan? ya. Ya. Jadi itulah fungsi helm. Fungsi helm safety. Terus Kalau kacamata safety ini ya, untuk melindungi mata kita dari serpian batuan yang dipecahkan. ya kadang memang sih kalau jadi pengeboran atau penghancuran batuan, crashing atau apa semacam itu kan pasti ada kayak semacam debu kan, Iya. bibit kecil gitu kan. Ya, jadi bahaya. ya, untuk menangkis debu dari supaya nggak terpapar di mata kan. Iya. Agar lebih aman. Nah, selanjutnya ada sarung tangan safety. Sarung tangan safety. Ini supaya tidak Tidak ini apa belum supaya tidak melukai tangan kita, kena bahan kimia, bahan kimia, batuan itu ya. ya. Dan ada juga masker safety ini ya kan, supaya bisa melindungi kita dari debu-debu tambang itu, seperti peledakan ya kan, pengeboran. Nah, seperti itulah. Terus ini apa ini? Untuk melindungi kuping. Oh, ini headset. Nah, selanjutnya ada earphone safety. Fungsi earphone safety ini supaya melindungi telinga kita dari kebisingan saat melakukan pengeboran ya kan, dan aktivitas Truk lewat itu ya kan, dan truk DT, ekskavator. Nah, begitulah fungsinya ini earphone ini. Oke. Jadi seperti itu alat APBD yang Abang Gonggong lebih jelaskan ya. Ya. Jadi saya akan ada beberapa pertanyaan lagi sih menurut saya ya untuk Kakak Tias nih. Nah, apa yang terjadi jika K3 itu tidak diterapkan pada industri pertambangan? Kalau jika tidak diterapkan ya mungkin bisa menyebabkan kecelakaan serius, kerugian pada perusahaan, bahkan kehilangan nyawa. Selain itu perusahaan bisa terkena sanksi hukum. Sanksi hukum. Itu berarti langsung ke masalah serius ya jika memang tidak diterapkan K3 pada sebuah perusahaan. Jadi seperti itu dampak serius yang terjadi jika K3 itu tidak diterapkan pada industri pertambangan ya. Seperti itu. Jadi saya ada pertanyaan sedikit lagi lah nih untuk narasumber 1 dan narasumber 2, Kakak Tias dan Kakak Nining. Nah, apa implementasi yang baik buat K3? Itu dengan menerapkan SOP, melakukan safety briefing, terus ada penggunaan APD serta pelatihan K3 secara rutin. Oh, berarti memang ada sebuah training buat latihan K3 gitu ya, supaya tidak sembarangan orang itu bisa terkena ini kan. Kalau sembarangan kan memang langsung ke dalam kecelakaan serius kan, dampaknya itu kan memang berbahaya gitu. Buat Kakak ini, Selain itu juga harus ada kesadaran dari pekerja bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Memang harus ada kesadaran buat diri masing-masing kan, soalnya kan ya dunia pertambangan itu memang dampaknya serius. Jadi ya kita harus jaga keamanan lah, kesehatan ini atau apa kan.
Ya memang seperti itu, dunia pertambangan itu memang berat sih. Jadi saya ada satu pertanyaan terakhir ini buat menutup podcast ini buat 3 narasumber ini ya. Dimulai dari Abang Gonggong. K3 itu kan keselamatan kesehatan kerja kan. Nah, keselamatan dan kesehatan yang dimaksud itu seperti apa, Bang Gonggong? Kalau keselamatan kerja itu kan misalnya nih adalah seorang pekerja nih kena tanah longsor lah kan, dia memakai helm. Jadi fungsi helmnya itu untuk menjaga kepala itu supaya tidak terjadinya benturan gitu atau enggak tanahnya yang longsor tadi supaya tidak mengenai kepala. Itulah Buat ini ya, pelindung di kepala kita ya. ya. Terus kalau lainnya seperti lainnya APBD lainnya yang Abang Gonggong tahu ya? Kalau apa kesehatan. Nah, jadi kalau kesehatan kerja itu kan misalnya adalah seorang pekerja melamar di perusahaan ya kan. Dia itu akan mengikuti tes seperti tes kesehatan paru-paru sama tes kesehatan apakah dia memakai narkoba gitu kan. Sehat atau apa itu? Atau Sehat jasmani ya, atau sehat jasmani ya. Nah, Terus? jadi kesimpulannya itu kesehatan kerja itu supaya mencegah penyakit lah. Penyakit ya. Ya. Misalnya kan dia kan memang kerja gitu kan di dunia pertambangan. Jadi butuh kesehatan yang memang jasmani dan rohaninya itu memang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan itu Ya, ya. seperti itulah. Kalau menurut kakak ini Kalau menurut saya, keselamatan kerja atau K3 itu fokus pada pencegahan kecelakaan dan cedera fisik mendadak di tempat kerja, misalnya jatuh, terbakar atau tadi terkena longsor. Nah, sedangkan kesehatan kerja itu fokus pada pencegahan penyakitnya seperti kronis akibat pekerjaan, misalnya gangguan pernapasan, kelelahan, serta kesejahteraan mental. Jadi memang berpengaruh langsung ya kalau Ya. K3 itu kepada diri kita lah masing-masing. Memang memiliki kesadaran lah kan memang dunia pertambangan itu pekerjaan memang sangat berat karena dampaknya sangat besar lah ya. Bisa dihitung tingkat kematiannya juga sangat tinggi. Jadi dengan adanya K3 ini kita memang bisa menjaga keamanan, menjaga keamanan kita, diri kita sendiri. Jadi kesimpulan untuk podcast kali ini atau kesimpulannya yaitu keselamatan kesehatan kerja memang K3 itu memang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena memang berpengaruh langsung kan dengan diri kita. Misalnya kita terkena sebuah dampak lah seperti ini menghirup debu kotoran atau bahan kimia seperti batu bara atau pengeboran, ledakan atau operator BT yang lewat itu kan berdebu tuh. Nah, jadi dengan adanya APBD atau alat pelindung diri, nah bisa dibilang kita bisa menjaga kesehatan kita tuh, kesehatan, keselamatan. Jadi seperti itu. Udah kali ya? One is the loneliest number that you'll ever do.